Sedangkan nation state yang digunakan dalam sistem demokrasi yang berlaku di banyak negara Eropa, Amerika, baru berumur kurang lebih di abad 18-19. Kira-kira itu gambaran daripada teori politik yang saya coba berikan kepada khalayak. Namun kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia? Kita harus tahu juga bahwa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah melalui pemikiran-pemikiran para the founding father di Indonesia itu cara yang paling tepat berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Di Indonesia mempunyai 17.000 lebih kepulauan dengan budaya Nusantara sedemikian heterogennya, yang paling cocok adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata kunci Bhinneka Tunggal Ika ini perlu kita cerna berkaitan dengan apa peran kita sebagai warga yang mempunyai sejarah peradaban 5.000 tahun itu bisa mengaplikasikan itu di dalam kehidupan politik di Indonesia. Kira-kira itu gambaran awal yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pancingan untuk kita berdiskusi satu sama lain agar apa yang akan kita cerna ini bisa memberikan pencerahan kepada peserta. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Wayan ya. Ini sangat bermutu sekali buat kita ini sebagai generasi muda untuk berpolitik ke depannya ya. Silakan mungkin dari Pak Daniel bisa masuk ke dalam materi pembahasan sore hari ini. Ya, makasih Isu. Selamat sore, salam hormat, salam sehat untuk semua senior saya yang hadir di sini ya. Berbagai ketua dari berbagai daerah, khususnya dari Bandung nih. Oh hebat Suk. TV One nggak kalah kayaknya nih, nggak kalah TV One. Latar belakangnya ini apa? Itu apa suasana kota Bandung kah? Bukan, ini ke Jakarta ini ya. Oh, ini harus berubah nih jadi TV Cong nanti nih. Iya betul. Ya, makasih untuk Sukwayan ya sudah memberikan wawasan kepada kita. Nah kalau dari judul ya, kalau bagi saya secara historis, judul apakah Tionghoa siap itu seperti kita bertanya apakah Jawa siap berpolitik, apakah Sunda siap berpolitik. Kalau secara historis ya. Tetapi judul-judul atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini meskipun secara historis buat kita aneh, tetapi itu fakta. Fakta yang sebenarnya fakta itu sangat sering muncul waktu pertama transisi demokrasi di tahun 98 ya, karena masyarakat Tionghoa waktu itu masih sangat gagap. Tetapi dari 98 sekarang tahun 2020 berarti sudah 22 tahun ya. Nah, meskipun 22 tahun itu sudah memberikan kemajuan yang sangat pesat, dulu kita sangat jarang atau mungkin
kita tidak mengetahui misalkan Tionghoa ada di DPR ya, apalagi di kementerian, tetapi sekarang sudah sangat maju, bahkan DPRD dari kabupaten ada Tionghoanya, dari provinsi ada Tionghoanya, dari pusat ada Tionghoanya, dari kementerian, dan dari berbagai macam sektor. Itu suatu kemajuan besar. Meskipun kemajuan tersebut atau pencerahan tersebut belum merata ya, belum merata secara keseluruhan. Nah, sehingga kita bisa memaklumi pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup abadi ya di komunitas kita. Meskipun yang saya bilang secara historis menjadi agak aneh. Seperti kita bertanya, apakah Jawa siap berpolitik? Rasanya orang Jawa nggak pernah bikin seminar berjudul seperti itu misalkan ya. Kenapa aneh? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, secara historis sebenarnya dan sesungguhnya secara nyata, Tionghoa itu memiliki akar historis ya, yang dalam, jelas, dan kuat dalam proses kebangsaan Indonesia. Tapi sejauh ini suara jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kalau nggak jelas dikabarin ya, saya jelas. Sudah panjang atau nggak jelas. Oke. Ya. Tionghoa itu memiliki akar sejarah yang dalam dan jelas ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah Orde Baru itu mencabut akar sejarah masyarakat Tionghoa. Bahkan dalam kalimat saya yang keras, Orde Baru telah menghancurkan tulang punggung sosial, politik, budaya masyarakat Tionghoa. Ya, sehingga masyarakat Tionghoa bukan hanya tercabut dari sejarahnya, tetapi tulang punggung politik, sosial, budaya politiknya remuk. Ya. Nah, yang kedua adalah, nanti saya akan jelaskan bagaimana Tionghoa memiliki akar sejarah yang dalam. Nah, sehingga kalau ditanya kita siap atau tidak, ya kalau tanya ke saya, kita harus siap. Karena kita bagian utuh sepenuhnya dari proses kebangsaan. Halo, Suk Dedi. Waduh, topinya keren. Saya bilang ini Bandung harus menjadi pelopor munculnya TV Cong. TV Cong. Kalah sama TV One. Dengan latar belakang serius banget diskusinya. Ya, pasti Suhendra senyum-senyum setuju itu ngangguk-ngangguk kepala. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, sehingga kalau saya bilang harus siap, karena kita bagian yang utuh dari sejarah kebangsaan Indonesia, bagian yang utuh dari proses menjadi Indonesia. Ya, dari kita belum kenal Indonesia sampai menjadi Indonesia, Tionghoa itu bagian utuh. Sama bersama Jawa, bersama Sunda, bersama Maluku, nggak ada bedanya. Ya. Nah, sehingga agar kita menjadi siap, yang pertama adalah, kalau dalam bahasa saya, jangan warisi ya, atau hilangkan trauma politik masa lalu kepada generasi muda. Ya. Karena ini menyangkut, memang yang saya sebut tadi, Orde Baru telah mencabut akar historis masyarakat Tionghoa. Yang pertama, yang kedua telah meremukkan tulang punggung sosial politik. Nah, itu menimbulkan trauma-trauma politik dari Baperki dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa memaklumi kalau generasi papa saya trauma itu masih ada. Dan umumnya akan diwarisi kepada anaknya. Sehingga untuk siap, yang pertama kita jangan warisi. Dan hilangkan, bukan hanya mewarisi, kita harus menghilangkan trauma politik yang ada. Ya. Sehingga kita bisa kembali kepada akar kita. Kita bisa kembali tegak memiliki tulang punggung. Bukan hanya sebagai, mohon maaf, dulu kalimatnya binatang ekonomi saja. Tetapi kita menjadi utuh secara sosial, secara politik, secara budaya, termasuk secara ekonomi. Nah, kalau waktu tahun habis reformasi itu, saya sering menjelaskan, Tionghoa itu jangan mau, karena kita kan mengenal shio ya, jangan lagi mau dijadikan ayam potong, kambing hitam, kelinci percobaan, sapi perah, dan sejenisnya. Karena apa? Karena pada saat yang sama, sesungguhnya
Tionghoa itu bisa menjadi naga. Kalau dalam bahasa saya, naga-naga pribumi. Kita tuh sama, kita pribumi, bukan yang lain. Setelah saya jelaskan ya akar historisnya nanti, kita tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya. Nah, terus tahun 98 tentu kita sangat berterima kasih kepada guru kita. Kalau saya, guru saya, orang tua saya, bapak kita semua, bahkan kita sebut sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Yaitu kita berterima kasih kepada Gus Dur. Karena Gus Dur yang mengembalikan dan memulihkan kembali tulang punggung sosial politik budaya masyarakat Tionghoa. Mengembalikan akar sejarah yang dicabut kembali kepada masyarakat warga Tionghoa. Kita semua ya. Bahkan dengan ya hebatnya Gus Dur lah. Meskipun waktu itu anti Tionghoa masih cukup pekat, tapi Gus Dur dengan berani mencabut berbagai peraturan ya yang mendiskriminasi, yang meremukkan tulang punggung kita, ya tulang punggung sosial politik budaya Tionghoa. Ya bahkan dengan bangga dan cukup mengagetkan saat itu Gus Dur mengaku saya pun seorang Tionghoa. Dan karena faktanya seperti itu, ya karena Raja Islam pertama, ya kita mengenal sebagai Raden Patah, yaitu Raden Patah itu sebagai pendiri Sultan Demak, sendiri namanya adalah Tan Eng Hua. Nah cuma sayang nih dari berbagai sejarah saya belum menemukan namanya Chong nih. Padahal Chong itu harga terbesar nomor 2 di dunia kali ya. Cuma nggak tahu di Indonesia itu nomor berapa ya. Ya. Raden Patah itu namanya Tan Eng Hua karena sehingga marga Tan itu ya banyak orang yang menjadi politisi itu rasanya banyak dari marga Tan ya. Dan marga Tan itu lebih Indonesianya lebih medok seperti orang Cina Benteng itu kayaknya banyak marga Tan ya. Gitu. Namanya Tan Eng Hua. Dia itu adalah anak kandung dari putri Tiongkok. Dia menjadi selir atau menjadi istri dari Raden Brawijaya kelima. Ya. Nah, Tan Alok, namanya Tan Alok, itu saudara kandung dari Raden Patah. Itu menikah dengan yang namanya Tan Kim Han. Yang dikenal, Tan Kim Han itu dikenal malah sebagai Sheikh Abdul Qadir. Ya. Yang sangat dihormati oleh masyarakat Islam sampai sekarang. Nah, Gus Dur itu adalah keturunan langsung dari yang kita sebut namanya Tan Kim Han dan Tan Alok. Itu historis pertama yang diungkapkan sendiri oleh Gus Dur langsung. Sehingga kalau ditanya siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Orang Tionghoa. Karena keturunan Tionghoa langsung kok. Gitu. Nama-namanya masih nama Tionghoa. Jelas di dalam sejarah. Nah, yang kedua. Sumpah Pemuda tahun 28. Jelas gak nih? Halo? Halo, jelas. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, lanjut. Nah, jauh sebelum Indonesia ada, pergerakan kemerdekaan Indonesia dimulai dari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda tahun 28 itu pertama kali diadakan di siapa? Di mana? Di rumah yang namanya Si Kok Leong. Yang kita kenal sekarang sebagai Gedung Keramat 106. Dulu itu rumahnya Si Kok Leong itu tempat berkumpulnya masyarakat dalam kebudayaan. Sehingga rumah keramat, Gedung Keramat 106 itu saat itu dikenal sebagai Langen Siswo. Dia juga aktif juga yang namanya Kue Tiam Hong, Ong Kai Sing, Liao Chuan Hok, Xiao Jikui. Nah, sehingga pada tanggal 20 Mei 73 rumahnya Si Kok Leong itu secara resmi dijadikan cagar budaya, dijadikan Gedung Sumpah Pemuda. Ada yang pernah pergi belum? Dekat. Belum. Nanti kita mau kunjung juga tuh kalau ada waktu nih. Dekat-dekat Semen itu. Seberangnya atrium, samping seberang gitu. Iya. Nah, lalu kita juga mengenal namanya Tony Wen.
Namanya udah agak modern ya. Tapi nama benernya itu Bun Kinto. Bun Kinto ini atau Toniwan ini adalah warga yang ikut menurunkan bendera Belanda di Hotel Orange Surabaya. Mana yang dari Surabaya ada gak nih? Marga Chong Surabaya hadir gak? Boleh bangga gitu. Ya. Ikut, itu sering difilmkan tuh. Nah, salah satunya yang ikut menurunkan bendera Belanda di Hotel Surabaya yang terkenal monumental itu adalah namanya Toniwan, Bun Kinto. Lalu saat Presiden Soekarno dibuang ke Pulau Bangka, Toniwan inilah yang menyediakan semua kebutuhan Bung Karno dan kawan-kawannya yang di penjara. Ya. Lalu di Solo, Toniwan sempat memimpin yang disebut namanya Barisan Pemberontak Tionghoa. Saat itu sudah dipimpin untuk melawan Belanda tentu. Ya. Nah, sejarah berikutnya, lagu Indonesia Raya. Yang pertama kali mempublikasikan lagu Indonesia Raya siapa? Sukdedi tahu gak Sukdedi? Nggak tahu. Pertama kali dipublikasikan oleh koran Sinpo. Nah, zamannya Sukdedi gak tuh koran Sinpo? Kalau saya udah nggak kenal koran Sinpo. Mungkin Suk Alimin kali masih tahu ya. Suk Hendra? Ya. Suk Alimin sehat gak? Sehat ya? Sukung? Sehat. Ya. Nah, mungkin zamannya Sukung Alimin tuh yang paham koran Sinpo. Iya. Kalau saya udah nggak paham koran Sinpo. Nah, jadi lagu Indonesia Raya yang ciptaan Layar Supratman pertama kali dipublikasikan oleh koran Sinpo, bukan oleh koran yang lain. Ya. Nah, salah satu wartawan koran Sinpo namanya Lee Eng Hock itu sebagai tokoh penting ya dalam pemberontakan di Banten tahun 1926 melawan Belanda. Dan Lee Eng Hock ini karena berani melawan Belanda, dia dibuang ke Bovendigul di Papua selama 5 tahun. Sehingga Lee Eng Hock ini mendapat penghargaan dari negara sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bayangin, dari tahun 28 terus jauh ke belakang lebih lagi, bahkan kalau kita mau ke belakang lagi, kita ini mayoritas Muslim. Ya. Nah, masuknya Muslim juga nggak terlepas dari peran Tionghoa. Yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Ini Sunan Ampel tuh banyak keturunannya di Singkawang sekarang. Karena orang Singkawang banyak banget marga Bong. Bong Sui Ho, itulah Sunan Ampel. Jadi Bong Sui Ho ini kemudian menikahi putri kapten dari Tiongkok langsung di Tuban. Namanya Gan Eng Yu. Pernikahan dari Bong Sui Ho dengan Gan Eng Yu itu lahirlah yang disebut Bon Ang Ho. Nah, Bon Ang Ho itu siapa? Bon Ang Ho itu namanya Sunan Bonang. Nah, Kapten Tiongkok ini sendiri memiliki putra langsung namanya Gan Xicang yang kita kenal saat ini sebagai Sunan Kalijaga. Jadi bukan hanya Nadatul Ulama, 9 wali itu pun bukan nggak terlepas, bagian utuh dari masyarakat Tionghoa. Nah, jadi dengan historis yang dalam ya, dengan historis yang begitu panjang, begitu jelas, itu yang menjelaskan kalau kita bertanya, siapkah masyarakat Tionghoa berpolitik? Secara historis, sama aja kita bertanya, siapkah masyarakat Jawa berpolitik? Siapkah masyarakat Sunda berpolitik? Ya harus siap. Itu seperti aja kita nanya, kita boleh makan nggak di rumah kita sendiri? Terlepas persoalan pribadi masing-masing lebih suka di ekonomi atau lebih suka menjadi budayawan atau memang dia punya bakat politik, terlepas dari itu. Tapi kalau persoalan siap atau nggak siap, ya seperti kita nanya, kita boleh makan nggak di rumah kita?
Gitu. Jadi yang paling penting kita harus kembali ke akar sejarahnya kita. Gitu. Nah, jadi dengan penjelasan dengan fakta tersebut, saya sangat berharap tidak ada lagi di antara kita yang merasa minoritas. Karena buat saya, kalau kita merasa minoritas, sama aja kita ahistoris. Kita melawan sejarah dan kita melawan fakta. Minimal ada 3. Dari sejarah jelas tadi sudah saya jelaskan. Tionghoa bagian utuh dari proses kebangsaan Indonesia. Bagian utuh dari proses sebelum ada Indonesia sampai menjadi Indonesia. Ya. Yang kedua, dari jumlah kuantitas. Tionghoa terbanyak kok. Nomor 2 atau nomor 3. Mungkin setelah suku Jawa dan suku Sunda. Kenapa kita harus merasa minoritas? Kita 5 besar kok. Ya. Nah, alasan ketiga, secara genealogi, ya. Kalau ditelusuri gitu ya, nenek moyang bangsa Indonesia siapa sih? Kalau kita bicara istilah pribumi atau non pribumi ya, yang disebut pribumi itu kan bagian dari nenek moyang toh, keberadaan Indonesia. Nah, nenek moyang Indonesia itu siapa? Loh, para ahli menyebut nenek moyang kita itu berasal dari Yunan kok. Dari Sungai Mekong, Tiongkok Selatan. Nah, sehingga keturunan ya kita masuk ras Mongolit lah. Kalau kita punya bayi nih, kalau pantatnya ada biru-biru tuh, itu satu keturunan tuh. Ya, mau orang Jawa, mau orang Manado, mau orang Dayak, mau orang Sunda, anaknya biru gak pantatnya. Nah, kalau ada biru-biru, itu kita satu darah. Satu nenek moyang. Mungkin yang asli, benar-benar asli ya, yang agak terpisah mungkin Papua mungkin. Dia mungkin dulu belum ada gempa besar atau apa, mungkin Papua memang beda sendiri. Tetapi yang lain kurang lebih kita sama nenek moyangnya. Ya. Jadi 3 alasan ini yang membuat nggak masuk di akal kalau kita merasa minoritas. Gitu. Sehingga minoritas muncul itu, istilah pribumi dan non pribumi itu muncul, yaitu warisan Belanda itu. Warisan Belanda itu pun dari sejarah. Bagaimana istilah pribumi dan non pribumi diciptakan sendiri oleh Belanda untuk memecah belah. Dan sayangnya kemudian strategi itu dilanjutkan oleh Orde Baru. Gitu. Nah, jadi langkah awal bagi saya agar generasi muda kita siap berpolitik, nomor 1 adalah pahami sejarah. Kembalilah ke akar sejarah kita. Ya. Kemudian, ya kita harus mengatasi, istilah saya, mental minoritas sindrom. Gitu. Ya. Untuk kemudian, yang sangat penting, ya kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa. Karena ketidakcintaan kita terhadap Indonesia sama saja ketidakcintaan kita terhadap nenek moyang kita. Sama saja ketidakcintaan kita terhadap akar kita, akar sejarah kita. Ya. Nah, kedua, kenapa harus siap? Karena secara konstitusi, secara praksis, undang-undang itu menjamin hak yang sama kok. Semua warga negara berhak, siapapun, mau Tionghoa, mau siapapun, semua warga negara berhak dipilih dan memilih. Artinya berhak berkiprah di dalam politik. Kita suka atau nggak suka ya, kita menolak atau tidak menolak, ruang itu tersedia. Ya. Kalau di dalam pilkada, nggak ada pembatasan kok, semua terbuka, siapapun berhak. Atau di dalam DPRD ya, atau DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD Pusat, semua terbuka. Nah, kalau yang lain siap, terus kita nggak siap, itu kan sama saja kita menyerahkan nasib kita kepada orang lain. Ini ada priuk nih. Kita mau atau enggak, kita siap atau enggak, kita ambil atau enggak, orang lain ambil.
Nah, pada saat orang lain ambil, sama saja kita menyerahkan nasib kita kepada yang sudah mengambil. Gitu. Nah, alasan yang lain, ya kalau ini dari pengalaman, mungkin alasan terakhir ya, dari pengalaman saya, dunia itu semakin sempit, semakin terhubung, tetapi semakin mudah komunikasi, tetapi pada saat yang sama kita semakin sulit untuk hidup. Ya, persaingan semakin keras, semakin ketat. Ya, perubahan begitu banyak yang kalau kita nggak cepat mengantisipasi, kita akan ketinggal. Saya selalu katakan, zamannya nenek saya, kakek saya, modal kita cukup kerja keras. Ya. Zamannya Suk Alimin tuh bisa, zaman Lim Solyong itu semua bisa kaya karena modal kerja keras. Ya. Tapi zamannya mulai papa, nggak cukup tuh kerja keras. Selain kerja keras, harus pintar, harus pendidikan. Terus zamannya ke depan nggak cukup kerja keras, harus punya modal. Nggak punya modal sampai kapanpun sulit buat maju. Nah, zaman sekarang punya modal, kerja keras juga belum tentu bisa jadi apa-apa. Karena pada akhirnya kita harus punya jaringan, punya banyak teman, apalagi kalau kita punya jaringan politik. Itu secara praktis ya, secara pragmatis lah, gitu. Ya, artinya kita harus mengimbangi seluruh aspek. Nggak cukup ekonomi, kita juga harus mengimbangi secara sosial, secara budaya, termasuk secara politik. Nah, tetapi di atas semua itu, nah ini sebagai penutup, yang paling penting adalah kita, ya marga Chang ya dalam hal ini, bukan lagi sekedar menjawab siap atau enggak siap. Tetapi tantangan kita semua adalah bagaimana melahirkan para pemimpin politik yang baik. Yang bisa kita banggakan, pemimpin politik yang bisa mencintai rakyatnya tanpa membedakan, yang bisa membawa perubahan dan kemajuan buat bangsa kita, agar hidup rakyat lebih baik dan sejahtera. Gitu, Su. Yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, salam. Ya, terima kasih nih, luar biasa paparannya. Daniel, Pak Daniel, sebetulnya Ya, Su. kita hidup itu sudah bersatu secara tidak langsung. Kita sudah baik itu namanya dagang usaha. Putus-putus, Su. Ya. Sebenarnya kita hidup di Indonesia ini atau dimanapun sudah bersentuhan dengan politik secara tidak langsung. Kedengaran, Pak? Ya, kedengeran. Pasti itu. Ya, secara tidak langsung juga bersentuhan dengan politik. Karena masalah bersentuhan dengan pajak, dengan kebijakan, dengan izin, itu juga ya, itu adalah hasil dari keputusan politik. Gitu. Jadi di kita ini, anak-anak kita atau cucu-cucu kita, masalah politik itu tidak perlu dihindari. Justru kalau kita sebagai nama bersentuhan dengan politik secara langsung, kenapa kita tidak langsung saja berkecimpung di politik itu? Ya, tapi nggak usah semua. Seperti adik kita sekarang sini. Natalia. Siapa? Natalia. Natalia itu? Natalia Theodora. Apa? Theodora. Oh iya Pak ya. Cuma tahu Natalia Chan aja. Nah, beliau itu anak muda ini sangat berani ya. Seorang perempuan begitu muda. Berani terjun ke politik. Tapi nasibnya belum bagus, maka belum terpilih masuk ke Dewan DPRD Kota Bandung. Nah, tapi ini sudah ada gejala atau satu namanya keberanian di anak-anak muda kita. Maka nanti Cak Hojan Jansuk juga bisa memberikan kuliah berpolitik itu tidak menakutkan. Apa yang disampaikan Pak Daniel?
perubahan ini sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Sing Wisuk suaranya kurang keras. Ya. Sing Wisuk suaranya Mungkin kurang dekat dengan mic kayaknya. Sekarang kedengeran? ya Belum kedengeran. makan. Ah, Belum ya makan. tuh. Belum makan, betul. Dari pagi. Nanti kita juga harus ada namanya kuliah berpolitik dengan lebih baik gitu ya, lebih berani. Cuman satu lagi Pak Daniel, kalau sekarang yang duduk di Dewan DPR RI, etnis Tionghoa itu ada berapa orang ya? Atau di seluruh Indonesia yang duduk di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dan kota, itu ada berapa? Kira-kira Pak Daniel tahu nggak Pak? Yang pastinya yang mencatat itu Hilang. Gimana, Su? Halo, Su. Su Daniel? Suaranya hilang. Hilang. Itu mic-nya itu. Oh, sorry. Oke. Ya. Oke, udah. Iya, pertama yang mencatat telaten masalah itu biasanya PSMTI ya. Nah, cuma kalau nggak salah ingat DPR RI saat ini sekitar 15-an dari berbagai partai. Tapi kalau DPRD mesti sudah banyak ya. Cukup banyak, tetapi jumlahnya saya nggak tahu, mungkin bisa 1000-an itu kalau DPRD kabupaten. Banyak ya, bagus dong. Iya, makanya itu suatu kemajuan sih. Tapi harus bisa mewarnai mudah-mudahan. Iya, betul. Ya, karena apa itu karena trauma masa lalu, maka itu dari orang tua sekarang melarang anaknya atau cucunya main politik karena masa lalu ya, trauma gitu. Dan saya kira zaman sekarang itu sudah harus dilepas ya. Tapi gimana bisa memberikan, mewarnai atau memberikan penjelasan supaya pikiran-pikiran anak muda sekarang itu lebih berani, dan juga orang tuanya harus juga bisa melepas anak-anaknya atau cucu-cucunya untuk terjun langsung berpolitik praktis. Kira-kira gimana arahannya Sok Daniel? Sorry agak putus-putus, Su. Ya, jadi dari Pak Dedi itu meminta dari Suk Daniel untuk memberikan suatu arahan terhadap anak-anak milenial, terutama anak milenial Tionghoa ini, supaya tidak ada trauma yang lalu gitu kan. Jadi dia berani untuk tampil untuk berpolitik praktis seperti itu, Su. Biar ada. Iya, makasih. Kalau anak-anak sekarang sih nggak ada trauma, Su, dia nggak ngerti. Tidak mengalami. Saya masih mengalami. Sebenarnya saya pun nggak punya trauma, tapi kan trauma itu diwariskan oleh orang tua kita dari ekspresi melarang atau menakut-nakuti gitu kan. Ya. Yang punya trauma itu angkatan ya sejak Baperki lah itu kan. Ya, betul. Gitu. Kalau apalagi anak sekarang, wah nggak ngerti dia. Jadi tantangannya sekarang mungkin bukan trauma, tetapi ya yang penting adalah orang tua harus mengembalikan akar, ya, akar Tionghoa kita, akar kebudayaan kita, akar politik kita, akar sosial kita. Karena buat saya namanya akar penting kan, kalau pohon nggak ada akar ya rapuh, ya. Nah itu yang penting, kita harus mengembalikan ke akar, pada akhirnya terserah anaknya.
selama anak kalau saya mau jadi apapun boleh, yang penting bukan jadi penjahat gitu kan. Kita support sekuat yang bisa kita lakukan apa yang anak kita mau gitu. Jadi karena kalau dipaksa-paksa gak percuma ntar kan, nggak matang kayaknya. Natalia. Jadi, Oke. Iya. Baik, Sub. Ini sangat berarti sekali buat kita semua ya. Oh ya, tadi dari Sub Daniel bilang Marga Chong itu ada loh yang jadi pahlawan sebetulnya. Tapi itu masih waktu zaman Belanda. Waktu itu ada Chong Afi yang ada di Medan ya. Nah itu harus saya minta tuh menambah catatan saya, Su. Iya. Beliau itu orang Kek lagi, orang Kek, Su. Dari Moyan. Nah, Chong Afi ini kemudian juga sama saudaranya ya. Ini mungkin Suk Hendra bisa lebih menjelaskan nih, Pak Hendra Chandra ini. Oh, Nyansuk bisa mungkin memberikan suatu gambaran dari keluarga Chong Afi. Silakan, Suk. Ya, selamat sore. Kalau Chong Afi itu sebenarnya pada waktu zaman Belanda itu diangkat jadi mayor jenderal ya di Medan karena banyak berbuat sosial dan usahanya sangat maju pesat gitu. Termasuk yang di Jakarta Chang Pi-se yang membangun kita punya rumah Marga Chang yang di Jembatan Batu. Awalnya Chang Pi-se lah yang pertama maju di Indonesia. Lalu dia jadi mayor jenderal pemerintahan Belanda. Keluarga Chong Afi dulunya bekerja pada Chang Pi-se. Sejarahnya begitu. Kemudian Chang Pi-se buka perkebunan karet di Sumatera Utara, diserahkan pada keluarga Chang Afi. Sebenarnya Chang Yongxian. Chang Afi itu, Chong Afi sama Chang Yongxian itu saudara. Jadi mereka lebih dikenal Chang Afi. Tapi sebenarnya yang maju pesat itu Chang Yongxian. Yang sampai sekarang cicitnya itu Chang Hongjuan. Nah, kalau mau sejarahnya, mungkin di Museum HK ada itu. Kita ada taruh sejarah dari keluarga Chang Afi sama Chang Yongxian. Gitu. Kira-kira begitu. Untuk berpolitik karena mereka dulu pengusaha berhasil, lalu diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai mayor jenderal gitu, untuk kota Medan ya, Sumatera Utara. Kira-kira begitu yang saya tahu. Tapi kalau sejarah yang lebih detail, kapan kita berangkat ke Medan ketemu sama cicitnya dari Chong Afi atau Chong Yongxian, yaitu Hung Kyun Suk, Chang Hongjuan, Pak Budi Harjo Chandra. Nanti kita sediakan waktu untuk setelah COVID lah, nanti kita berangkat ke sana. Yap, Suk. Kunjungan. Kira-kira setuju nggak gitu? Untuk cerita yang lebih detail. Karena secara ya. Setuju banget. Jelas nggak Pak suara saya? Jelas. Setuju ya? Setuju. Ya. Nah, itu banyak berbuat sosial di Medan sampai Chang Yongxian itu membangun jalan kereta api dari Guangdong, Moyan sampai ke Teochew itu. Ada itu sejarahnya semua. Kalau Chang Pi-se waktu kerajaan Manching kehabisan dana perang sama
Pak Ko Lien Chin ya, Cungko diserang itu. Waktu itu Mancing diserang sama Pak Ko Lien Chin. Pak Ko Lien Chin itu 8 negara Eropa ya, termasuk Amerika, menyerang China. Nah, Chang Pise nyumbang dana ke sana, ke kerajaan Mancing. Gitu. Kira-kira sejarah itu yang saya tahu. Memang politik kita harus paham politik, baru kita bisa mempertahankan hidup kita. Kalau enggak, sulit ini. Kira-kira gitu. Yang selama ini saya tahun 65 kenanya itu apa? Pemerintahan Bung Karno runtuh, terus muncul pemerintahan Soeharto. Itu saya sangat ingat sekali kejadiannya gimana, tapi saya nggak sempat untuk, kalau saya cerita mungkin panjang ya ceritanya. Nantilah kapan waktu kita cerita. Mungkin Pak Daniel juga tahu, atau Pak Wayan mungkin lebih jelas mengenai keruntuhannya pemerintahan Bung Karno beralih ke pemerintahan Soeharto. Nantilah kita kapan waktu kita berdiskusi. Kira-kira gitu. Kalau cerita sejarah mungkin perlu waktu yang panjang ya. 7 hari 7 malam nggak habis. Kira-kira gitu. Betul. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Ya. Di lain kesempatan kita akan bahas lagi masalah politik ini, karena sekarang berpolitik itu tidak haram ya untuk masyarakat Tionghoa ya. Dan kita harus bersatu bersama dengan masyarakat Indonesia semuanya untuk membangun Indonesia maju ya. Oke, di sini Pak, Pak Wayan ada tambahan, silakan Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Saya ingin sedikit menambahkan tentang teori demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Indonesia sejak reformasi mencoba untuk mengembangkan demokrasi yang diadopt dari negara-negara barat. Negara-negara barat mengenalkan demokrasi itu seperti yang saya sebut tadi adalah teorinya Plato, di mana teori itu menyebutkan bahwa pemerintahan dan kekuasaan itu direbut oleh para pemilik modal. Sehingga kata yang lebih halus disebutkan demokrasi dan kapitalisme. Partai politik yang berkembang di Indonesia, kalau kita lihat, apakah itu golongan karya, apakah itu Nasdem, apakah itu Demokrat, apakah itu yang sekarang berlaku bukan berdasarkan agama, itu semua adalah berkaitan dengan pemilik modal dalam rangka merebut kekuasaan yang pada akhirnya adalah bagaimana berkompetisi untuk bisa merebut lahan bisnis yang berlaku. Oleh karena itu, saya melihat setiap ada calon, apakah itu di kabupaten, apakah itu provinsi, apakah itu negara, berlatar belakang backup daripada partai politik, itu semua berkaitan dengan permodalan, kapitalisme. Intinya seperti itu. Jadi dalam praktek pelaksanaannya tentunya
istilah orang dagang harus balik modal. Balik modalnya itu apakah melalui cara-cara yang mereka lakukan seperti di kabupaten, memilih karyawan PNS-nya, stafnya itu harus ada setoran. Itu praktek yang ada dalam rangka biar kembali modal. Berbeda dengan apa yang sekarang dipraktekkan di RRT. Di RRT mempraktekkan yang namanya civilization state, itu memilih calon-calon generasi masa mendatang itu adalah yang terbaik. Anak SMA yang unggul nomor 1, nomor 2, yang perguruan tinggi 5 orang, unggul nomor 1 sampai nomor 5, itu semua terpilih menjadi pemimpin. Itu namanya teori meritokrasi. Di Indonesia, yang saya tahu, di lingkungan TNI, saya sendiri merasakan apabila Anda bisa number 1 atau number 2 di dalam suatu kelas sekolah, dia akan terpilih sampai jenjang yang lebih tinggi. Semua pimpinan yang tertinggi itu adalah lulusan terbaik di sekolah berbagai jenjang, mulai di sekolah akademi sampai sekolah staf dan komando. Itu namanya teori meritokrasi. Kalau plutokrasi, siapa yang modalnya kuat, dia yang tampil. Apakah di pemerintah daerah itu yang menang di dalam pemilu atau pilkada itu merupakan orang yang terbaik? Saya tidak yakin. Tapi dia yang mempunyai modal politik yang besar, itu pendapat saya pribadi. Oleh karena itu, bila kaum margacang milenial yang akan terjun politik, silakan cermati situasi di setiap tempat agar jangan sampai kita terjebak kepada plutokrasi itu membebani setelah terpilih nanti. Itu yang bisa saya berikan gambaran tambahan dinamika di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan atas tambahan penjelasannya. Ini ada pertanyaan ini untuk Pak Daniel, ya. Pak Daniel mau tanya, syarat dan persiapan apa saja yang wajib diperlengkapi sebelum terjun dalam dunia politik, dan apa saja suka plus dan suka dan duka minusnya jika ingin terjun dalam menjadi orang politikus. Dari Pak Hendra Sulistyo, Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan Pak Daniel. Ya, salam buat Margacong Kaltim. Ya, makasih ya. Kalau idealnya, kalau buat saya ya, apalagi kalau tujuan kita Margacang bisa melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki wawasan yang cukup, mudah ya, sangat ideal kalau setiap warga yang ingin terjun ke politik, dia minimal bisa buka-buka buku, ya, supaya dasarnya kuat. Dia harus memahami filsafat politik, karena filsafat politik itu menjadi fondasi yang kita harapkan ya bagi para politisi. Karena filsafat politik itu akan menjelaskan fungsi dia nanti kalau dia berhasil. Sehingga dia tidak kehilangan arah, dia punya fondasi yang kuat. Kalau secara praktis, persiapan ya yang seperti tadi Pak Wayan sampaikan ya, saat ini dunia itu
sangat pragmatis saat ini, ya, termasuk di Indonesia, sangat amat pragmatis. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia politik di Indonesia. Ya. Tidak ada duit, tidak ada suara. Ada beberapa figur mungkin berhasil melawan itu, tetapi ya sangat sedikit, dan biasanya figur itu punya karakter, punya figur yang cukup kuat sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan meskipun tanpa mengandalkan uang, ya. Tetapi secara mayoritas kemampuan finansial itu cukup menentukan, karena minimal meskipun tidak bicara dalam politik uang, tetapi kan kita harus menyiapkan kampanye. Misalkan yang simple aja, stiker gitu, spanduk. Kalau bikin satu stiker sih murah ya, mungkin 100 perak. Cuma yang perlu dibikin itu 100.000. Akhirnya jadi mahal tuh. Harusnya. Jadi, ya logistik itu meskipun hanya logistik loh, tetapi karena dikalinya jumlah pemilih, ya lumayan. Itu saya rasa menjadi tantangan tersendiri, ya. Menjadi tantangan tersendiri. Atau ada meskipun ini sangat ideal dan hanya tingkat DPRD ya, nah, kabupaten. Ada di PKB itu dia benar-benar nggak punya apa-apa itu, ya, nggak sanggup bikin stiker satu dia sanggup, bikin stiker 10.000 nggak sanggup dia, sehingga modal dia adalah keliling door to door setiap hari dari rumah ke rumah, dia hanya ngumpulin ya paling 20 orang. Dan yang dia bawa apa? Dia bawa teko isinya kopi. Minimal ya dia harus punya duit buat beli kopi. Jadi dia bawa gelas sendiri, dia tuangin ke orang gitu. Tetapi karena begitu orang simpati ya. Karena kan jarang. Artinya dia benar-benar kalaupun jadi orang merasa dia punya hati lah untuk masyarakat. Nah, sukanya ya, kalau pengalaman saya tentu energinya sangat besar ya. Waktu saya di Dapil Kalimantan Barat selama 2,5 tahun itu saya keliling full total ke 809 desa. Rasanya Gubernur Kalimantan Barat pun kalah sama saya. Belum sampai dia ke 809 desa. Saya ke 809 desa. Ya, semua ya kekuatan saya itu, karena kalau ngandelin kekuatan modal nggak sanggup. Tapi itu pun lumayan bagi saya, karena kan gimana pun, apalagi Kalimantan Barat ya, harus beberapa daerah itu, wah jalanannya rusak, beberapa daerah kita harus naik speed itu mahal, sekali pergi bisa 1 juta bolak-balik. Speed doang loh, karena kita harus beli solar segala macam. Jadi energi bangun pagi itu jam 5 udah bangun, jam 6 udah jalan, karena mesti nguber 1 hari target 5 desa, dan nggak seperti di Bandung, ke 5 tempat itu gampang. Kalau di Kalimantan Barat, kalau sehari 5 desa, sampai di penginapan itu bisa jam 1 pagi lagi. Jadi sehari tidur hanya 4 jam, 3-4 jam. Bangun lagi. Setiap hari, Su. Makanya kurus waktu itu. Kalau nggak kuber, 809 desa bayangin. Ini udah diasah ya? Hah? Udah diasah, udah coba pahitnya. Ya, itu pahit, cuma menjadi kenangan indah sebenarnya sekarang. Iya, tapi bagus tuh. Kalau dijalani itu capek banget. Saya hampir semua tim nggak percaya saya menang waktu itu.
semua tim ya cuma bersyukur akhirnya berhasil dan sekarang sudah 2 periode kan gitu. Jadi secara praktis tentu kita memiliki logistik ya, minimal buat modal kampanye biar masyarakat mengenal ya. Yang kedua, door to door ya. Untuk melawan pragmatisme masyarakat kita terpaksa harus door to door. Tetapi karakter kita, figur kita, bawaan kita, bagaimana kita bersama masyarakat, bagaimana kita berhubungan, cara kita berhubungan masyarakat sangat menentukan. Kalau kita kuat bisa menarik simpati warga, ya itu akan berhasil. Kalau enggak ya berat juga. Begitu kita ketemu keliling bukan disenengin malah disebelin kan terbalik jadinya. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu. Oke. Kalau tidak yang agak dukanya itu ya ini akhirnya lawan politik kita itu meskipun dia besar ya jauh lebih besar dari saya ketakutan gitu karena saya keliling dia enggak bahkan ke tempat dia kok ada saya ke tempat dia kok ada saya gitu jadi kita di campaign gitu. Ya mungkin waktu itu yang dukanya seperti itulah karena ya cukup banyak beli kampanye. Ya, demikian, So. Makasih. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Heru. Pak Heru ya, Pak Heru Chandra. Oke. Pak Daniel, apakah langkah politik Pak Jokowi di era pandemi COVID ini sudah tepat? Banyak pendapat bahwa beliau lebih mengutamakan pertahanan ekonomi daripada keselamatan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan berat. Kalau fatsun politik saya harus jawab baik dong. Biar masyarakat yang menilai karena itu juga pro dan kontra. Mungkin dari yang lagi berat ekonomi merasa setuju apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi secara ilmuwan, secara ilmiah mungkin itu akan dikritik. Tergantung dari sudut pandang mana. Ya, tetapi ya apapun ya kita harus ketat lah protokol gitu kan. Ya. Baik, ini kita waktu tinggal 28 menit lagi ya. Karena kesempatan ini juga ini ada Kuku Eva yang mau memberikan suatu promosi karena kemarin atas anjuran dari Pak Dedi untuk kita ada anjang promosi penjualan ya. Udah siap ininya? Lapsyong Bali. Promosi Lapsyong Bali. Silakan Kuku Eva. Ya, selamat sore semua margacang yang ada di seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang kepingin dengan Lapsyong Bali, makanan khas Bali, silakan hubungi saya. Begitu. Ya. Selain Lapsyong mungkin juga ada Just Tip ya. Ya. Kayak kacang Bali. Nanti kita bantu kirim truk dari Bali. Iya. Itu buatan siapa? Yang ikut meeting ini dapat gratis. Yang ikut juga harus beli. Boleh nyoba ya. Yang ikut wajib beli. Macam-macam ada kalau dari Bali banyak macam-macam, ada kacang, ada pai susu itu ya. Nasi Bali. Nasi Bali, kerupuk Bali. Banyak. Betul. Oke. Ya, saya beli lapsyong dah. Sekarang saya pesan. Ya, nanti pembuka. Kalau sudah itu larisan ya. Nanti yang bagus ya. Yang bagus berapa biji ya? Ya, nanti di WA di WA nanti. Ya, siap. Alamatnya di mana. Beli Cing Wisu, beli Ya. 1 dus
Yang banyak bagi-bagi yang ikut meeting. Setuju. Ya, kalau di Bandung nanti saya bagiin. Tapi bersama. Beli nanti makan bersama. Kamsia ya semuanya. Ya, Terus Kacangnya tidak ada ya gambarnya? oh nggak ada, kalau mau nanti dibuatin gambarnya. Pokoknya apa yang mau bisa dicarikan. So. Palu gada. Palu gada ya. Apa yang lu mau gua ada. Iya. Apa yang lu mau gua ada. Anda mau apa, saya ada apa. Ya. Mau babi guling 1 ekor tak kirim. Cap Jadi- jempol. Iya. Margacang perlu bantu promosikan ke teman-teman. Ya, Kamsia, terima kasih banyak semuanya ya yang sudah bantu mempromosikan barang makanan Bali. Tapi mesti harus dites dulu. Wah, Kirim dulu sampelnya. jauh kirim sampel so. Kalau Bagong ke Bali dikasih coba. Kalau ke Iya. Bali, ya. COVID. Gak usah dicoba, pasti enak kok, terkenal kok. Kalau namanya Mbak tuh pasti enak. Oke, Kuku Eva, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk acara Cap Gome tahun depan? Oh, untuk acara Cap Gome kayaknya sebaiknya mundur dulu ya, karena situasi kayak begini dan kita di Bali pun untuk ngumpul aja sulit gitu loh. Jadi komunikasi kita juga agak susah. Jadi sebaiknya sih mundur 1 tahun lagi. Kita lihat situasi lah bagaimana pandemi COVID ini, keamanannya terutama. Kalau kita mengadakan tapi Margacang yang lain tidak berani datang, ya percuma gitu loh. Jadi segala sesuatu acara di Bali semua di cancel. Jadi acara dari pernikahan, dari acara pokoknya acara kumpul-kumpul semuanya dibatalin karena beberapa minggu terakhir ini agak luar biasa meningkatnya. Jadi yang kena terdampak COVID-19 luar biasa di Bali. Jadi banyak rumor di luar mengatakan bahwa arak Bali itu bagus. Jadi saya dapat pertanyaan dari Samarinda, dari daerah-daerah lain, apakah benar arak Bali itu yang dibilang tua Bali itu bisa menyembuhkan COVID? Itu pertanyaan mereka. Tapi kalau memang benar, kenapa kok tambah banyak gitu loh? Itu masalahnya. Jadi berarti nggak benar itu. Jadi ya semoga ya ini dah kita harus jaga diri kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya tunggu waktu aja Sob kayaknya. Jadi sebaiknya ya mundur aja dulu. Kalau menurut saya. Oke, Bagaimana yang lain terserah. Ya, ini sebagai pemberitahuan juga Karena untuk semua ya. vaksinnya kan baru 2021 di Januari baru mulai produksi. Saya Ya. rasa harus semuanya udah vaksin, Ya. mungkin baru aman ya. Betul. Jadi tahun 2001 Cap Gome kan di sekitar Februari Maret ya. Ya, Mungkin betul. ya Januari. Ya. Jadi sebaiknya ditunda Ditunda. 2022 lah. Ya, betul. Sob. Ya. Sebaiknya begitu. Di Bali ya, Kuku Eva. Ya, Tetap semoga. di Bali. Semoga. Ya, 2022 lah. Iya. Oke. Saya serahkan lagi dukungannya, ya. Mohon dukungannya semua ketua dari seluruh Indonesia dan Hendasuk semoga terlaksana di Bali. Oke. Halo Kuku Eva. Ya. Halo Kuku Eva. Nanti kalau Cap Gome di Bali, siapkan lapcong 1 ton, pasti laku semua. Yes. Itu buat oleh-oleh, kalau enggak buat souvenir. Ini bagus kreatif. Ya. Iya, Laku- ini laku nanti dagang. kayak di Tasik Setuju kan semua? ada buka basar. Buka basar. Ya, itu Ada lagi tambahan Kuku Susan? Udah selesai.
Oke. Itu Pak, nanti kita ada acara. Ya, jadi untuk vaksin. vaksin COVID ini nanti saya juga akan share di grup Margacang bahwa nanti hari Selasa dari INTI Bandung ya akan memberikan penjelasan Oleh tentang Profesor vaksin ini vaksin Profesor COVID Dr. Kusnadi oleh Profesor Dr. Kusnadi yang diterima oleh Presiden. yang waktu itu diterima sama Presiden ya. Oke, jadi seperti itu ya. Terus satu lagi nih Pak Daniel sebelum ini ya belum tutup ya. Ini dari Pak Ketua Bandung ini minta dong minta Pak Daniel ini ajak dong katanya ini anak-anak muda ini Margacang seluruh Indonesia ini untuk bisa kunjung ke DPR RI. Ayo langsung kita agendakan, senang saya. Boleh dijadwalin sama Natalia ya. Langsung, mungkin setelah COVID kali ya, biar aman. Ya, setuju. Setelah COVID ini kita coba, karena kita berpolitik harus tahu dulu dong ya, tempatnya seperti apa gitu yang namanya DPR, ya kan? Karena kalau pergi sekarang harus di swab. Nggak sekarang. Boleh sekarang, tetapi harus di swab. Mau? Enggak kan? Nggak mau. Takut ya? Oh, swab kan mahal, Pak. Sekarang Iya. berapa? Makanya diwajibkan di swab, kalau nggak boleh masuk. Mahal, Pak. 150 ya, 150.000 ya. Berapa Pak harganya? Agendain ya, saya senang banget tuh bisa acara kunjungan ke DPR. Ya nggak hanya anak mudanya, yang lain juga boleh. Yang sesama Margacang kan. Boleh dari Bandung siap mewakili. Iya, langsung. Daftar 1 dari Bali. Bali ada daftar tuh. Wah, Bali mau ikut tuh. Iya. Khususan ikut nggak? Ikut. Apa yang macam acaranya pasti ikut. Ini saya ambil satu kesimpulan ya untuk pertemuan sore hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Daniel Johan ya yang sudah memberikan pencerahan pada para anak muda Margacang terutama ya, dan anak muda Tionghoa pada umumnya ya, bahwa kita harus siap berpolitik, mau tidak mau harus sudah siap berpolitik, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ya, tidak ada atau tidak boleh ada rasa bahwa Tionghoa ini adalah minoritas, bahwa kita semuanya ini adalah sama ya, kedudukannya dalam politik. Ya. Kemudian dari Pak Daniel juga mengatakan bahwa mental minoritas sindrom itu harus dihilangkan mulai sekarang ini ya. Karena apa? Karena itu yang akan membuat kita menjadi satu menghantui kita semua untuk bisa berpolitik gitu. Kemudian dari Pak Wayan Mertayasa itu mengatakan bahwa kita sekarang warga Tionghoa ini seperti naga yang mulai menggeliat ya, menggeliat di mana kita sudah harus berani untuk terjun di dalam berpolitik. Seperti tadi Pak Dedi, Pak Ketua Bandung juga mengatakan bahwa sebetulnya warga Tionghoa ini sudah ikut dalam berpolitik. Dalam arti kata bahwa kita bayar pajak pun itu sudah merupakan satu satu cara kita berpolitik, di mana itu menambah pendapatan dari negara ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, karena tadi Pak Dedi agak telat masuk ke Zoom, silakan Pak Dedi untuk memberikan sambutan. Penutupan ya. Ya. Oke. Ini luar biasa sekali karena dari semarga kita Chang Yihao ya, Chung Chak sudah memberikan
arahan dan juga memotivasi anak-anak muda kita, khususnya anak-anak dari Marga Chang, tidak usah takut atau tidak boleh alergi dengan politik gitu. Karena politik itu adalah boleh katakan itu kerjaan mulia juga. Karena di sanalah diperjuangkan untuk kebijakan-kebijakan untuk umat yang banyak, untuk kesejahteraan umat yang besar. Ya, kesejahteraan dari mana kita berangkatkan? Dari aturan dan undang-undang. Nah, undang-undang ciptakanlah dari mana? Dari Senayan, DPR, RI, atau di daerah itu ada DPRD, baik ada yang duduk di provinsi maupun DPRD di kota dan kabupaten. Semua kebijakan untuk berhubungan dengan hidup kita itu ada di tempat-tempat itu. Maka ketetapan politik ini perlu kita ikut dan berperan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, baik melalui daerah, kabupaten, kota, maupun provinsi, maupun DPR RI. Hal yang sangat positif tadi yang disampaikan oleh Sang Hao Chung Chang. Ya, sudah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi inilah harapan kita juga, kita sangat berperan. Siapa tahu mungkin bulan depan ada reshuffle kabinet, Sang Hao Chung Chang bisa jadi menteri, itu harapan kita, Pak. Demikian, terima kasih, dan sekali lagi kepada semua Marga Chang di Indonesia sudah mengikuti acara ini dengan seksama. Hal ini sangat bermanfaat pada kita semua. Terima kasih juga Natalia. Terima kasih Pak Chandra dan juga semua pengikut yang ada di sini termasuk Ho Jan Suk. Ya, terima kasih Ho Jan Suk. Bulan depan nanti kita bikin acara Ho Jan Suk jadi sponsor gitu. Hari ini saya ada undang anak muda dari Chang Jakarta, Heru sama Angga. Oh iya. Kebetulan ikut dalam Zoom webinar ini. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin berikutnya saya ajak lebih banyak lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi ini sponsor ya. Sponsor dari Bandung ini menghadapi Mooncake Festival ya. Ini ada penjualan mooncake. Siapa? Anaknya toko saya. Oh, ke siapa? Kasih tahu, WA-nya kasih tahu. Ada. Buku Eva, nanti bikinin sama anak di sana supaya Papjong tuh bagus. Ya, itu kasih tahu nanti. Atau teman-teman warga kita, anak cucunya bisa bikin promosi di sini gitu. Ah ya, ada tuh. Ya. Bagus tuh bikinnya bagus. Siapa yang bikin? Ya anak. Oke. Ini kue bulan ya disebutnya ya, kue bulan yang mau untuk order silakan, tadi ada ditayangkan, dan ini nanti kita akan tayangkan juga dalam YouTube ya, bisa nanti kita kontak-kontak di sana ya. Tutup order tanggal 25 September ya. Mungkin ini di sini yang jualannya ada nih ya, ada di Zoom. Sisil ya, Sisil mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit, Sil. Oh ya, halo. Oke. Ya, jadi ini kue bulannya ini kan fresh terus setiap hari dari pabriknya.
Jadi kalau masukin bisa langsung ke Tokopedia aja, karena sekarang kan semua orang juga ada Tokopedia ya. Terus kan Tokopedia sendiri kan ada promo-promonya sendiri. Jadi buat yang punya kupon apa yang kayak gitu kan lebih enak lagi tuh promonya di Tokopedia. Terus jadi udah nggak usah pusing mikirin ongkos kirim segala macam-macam. Jadi semuanya langsung di Tokopedia aja. Nah, selain dari Mooncake sendiri, kita ada jualan bantal serbaguna buat alas duduk, sama dalam COVID ini kan kita butuh banget pakai masker. Nah, kita ada bikin maskernya itu 4 lapis, bener-bener dalamnya itu katun semuanya. Jadi kalau misalnya buat keluar dan bisa diselip filter kayak gitu, bener-bener aman deh. Oke, cukup ya penjelasannya ya. Thank you Sisil, ini anak muda Bandung ya yang sudah ikut partisipasi memanfaatkan Zoom meeting ini untuk memberikan satu promosi seperti yang bulan kemarin Pak Ketua yang katakan bahwa di Zoom meeting ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan promosi ya untuk penjualan online ya. Dan ini untuk meningkatkan gairah dari anak muda bahwa tidak hanya ngobrol-ngobrol saja, tapi juga kita bisa untuk berjualan ya sambil berbisnis ya. Mungkin ada yang lainnya bisa bisa mempromosikan di sini, silakan. Jadi tidak harus makanan, mungkin pakaian, baju dan sebagainya ya. Pipa plastik dari Hojansuk boleh. Itu mungkin Hojansuk mau mempromosikan ya. Unilon pipa plastik. Pipa PVC ya, pipa PVC ya, sebagai mau dipromosikan juga dipersiapkan seperti juga yang di depan sini. Siap Honda Motor ini adalah perusahaan punya Pak Dedi ya. Oke, kita harapkan bahwa makin ke depan Zoom meeting kita ini tidak bosan ya, selalu update ya dengan tema-tema meeting yang lebih baik dan membuat anak muda Margacang semakin cinta akan Margacangnya itu sendiri ya. Oke. Saya rasa ada lagi tambahan mungkin dari Honyansuk. Halo Honyansuk, masih? Ya, Pak Hendra, saya kira ya. cukup. Ya, ini hari sampai di sini. Terima kasih semuanya. Hebat ini Pak Daniel kasih masukan yang luar biasa. Semoga berikutnya nanti kita akan adakan lagi. Tolong Hoyansuk atur lagi ya semuanya. Terima kasih semuanya. Siap. Indonesia. Dan juga pada Pak Iwayan Mertayasa ya yang sudah sudah hadir juga di dalam Zoom meeting ini. Ini juga saya sangat-sangat appreciate ya pada beliau, di mana Pak Wayan ini udah berapa kali saya kontak tapi tidak mendapat sambutan. Baru kemarin saya kontak dapat sambutan dan beliau menyatakan oke, saya akan memberikan masukan dalam meeting Zoom. Terima kasih Pak Wayan ya. Terima kasih. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak Wayan atas masukan politiknya ya, sedikit penjelasan mengenai demokrasi segala macam itu ya, itu sangat diperlukan. Oke. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Zaijian. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Salam buat yang Bandung. Enggak, tadi ada yang nanya nomor handphone, nanya langsung ke Suchandra aja nanti ya. Siap. Ya, terima kasih semua, sehat semua. Salam. Sehat, yuk. Terima kasih.